Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat bertemu lagi di hari Minggu ini. Kita akan beribadah. Namun sebelum kita beribadah, anak-anak harus mempersiapkan Alkitab, kidung ceria, dan persembahan. Namun sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita saat teduh dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Saat teduh selesai. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Bunda undang untuk berdiri. Kita bernyanyi lagu Mars PA yang berjudul Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 263 ayat 1 dan 3. Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu, kelak malaikat dalam sorga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan membaca Mazmur Pujian. Namun sebelum itu kita berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan masih menyertai kami di dalam satu minggu ini.
Kami boleh bersama-sama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hadirlah Tuhan buat kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan buat bunda kami yang akan memberitakan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau urapi bunda kami dalam menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Inilah doa kami Bapa yang kami naikkan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mazmur pujian kita hari ini terambil dari Mazmur 19 ayat 8 sampai dengan 11 yang berkata demikian. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan dari madu tetesan sarang lebah. Demikianlah Mazmur pujian kita hari ini. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 90 ayat 1 dan 3, Yesus sayang padaku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman, tapi namun sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasih Tuhan selalu kami naikkan kepadamu, karena kami selalu merasakan kasih setiamu yang menyertai seluruh kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah anak-anak layan kami yang di rumah, boleh mereka mengikuti firman-Mu, boleh mereka membacanya dengan baik, dan mendengarkan cerita firman yang akan disampaikan. Begitu juga Tuhan dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu, karena hamba-Mu penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu berserah, perlengkapilah hamba-Mu Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan hikmat yang daripada Tuhan. Banyak dosa pelanggaran yang hamba-Mu lakukan, ampuni kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab untuk kita di pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan 19. Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan 19. Kita membaca bersama-sama. Mari kita membaca.
Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Anak-anak, kami persilahkan untuk duduk kembali. Shalom anak-anak semua. Amsal dalam bahasa Ibrani, masal berarti parabel, peribahasa, atau ungkapan-ungkapan syair kebijaksanaan. Sebagian besar Amsal ditulis oleh Salomo dan juga yang ditulis oleh Agur dan Lemuel. Pesan utama kitab Amsal adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan yang memberikan akan hikmat dan didikan. Pada ayat 8 dan 9 mengajak kita untuk selalu mendengarkan didikan dan ajaran ayah ibu kita atau orang tua kita. Didikan orang tua itu indah seperti karangan bunga yang dikalungkan di leher. Kemanapun kita pergi, kita akan selalu membawa pengajaran orang tua kita sebagai petunjuk jalan hidup kita. Jadi anak-anak, jika kita mau mendengarkan ajaran dan patuh pada nasihat dan ajaran orang tua, maka kita akan jadi anak-anak yang manis, yang akan bisa menjalani hidup kita setiap hari dengan baik. Dan juga akan menjadi pribadi yang waspada terhadap pengaruh lingkungan yang negatif atau lingkungan yang buruk. Bahkan bujukan orang-orang yang terdekat sekalipun. Anak-anak masih ingat cerita tentang Simpson? Simpson adalah seorang hakim di Israel. Dia seorang yang sangat gagah perkasa. Dia adalah seorang yang sangat kuat. Simpson juga seorang najir, sehingga dia dilarang untuk minum anggur, makan makanan yang haram, dan rambutnya juga tidak boleh dipotong. Najir Allah itu adalah orang yang membaktikan diri untuk pelayanan kepada Tuhan. Dilarang minum anggur, makan makanan haram, dan memotong rambut. Simpson jatuh cinta pada seorang gadis yang bernama Delila. Pada saat itu Delila juga disuruh oleh orang Filistin untuk membongkar rahasia kekuatan Simpson. Delila kemudian merayu Simpson dan membujuknya untuk memberitahukan rahasia kekuatan Simpson. Akhirnya Simpson memberitahukan rahasia kekuatannya. Pada saat Simpson tertidur, saat itulah rambutnya dicukur dan dengan segera
ia kehilangan kekuatannya, lalu menjadi kalah, dan kedua matanya dicungkil, dan ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan dimasukkan ke dalam penjara. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak bujukan yang seolah-olah baik dan benar, tetapi ternyata tidak. Kita dibujuk untuk berbohong, melawan orang tua, bermain game online sepuasnya, sampai lupa waktu, lupa belajar, berpura-pura mengerjakan tugas sekolah, padahal asik menonton di YouTube. Bahkan lupa atau tidak ikut ngambil bagian dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan yang membujuk kita adalah teman dekat kita sendiri dengan alasan setia kawan. Lalu kita mengiyakan ajakan teman-teman kita itu. Ternyata kemudian yang kita hadapi adalah kesulitan. Kita menjadi bodoh, dimarahi orang tua, dimarahi guru, bahkan juga Tuhan. Berteman dan bergaul itu memang baik. Namun kita harus tetap waspada terhadap semua bujukan dan mampu menahan diri supaya tidak mudah tergoda. Untuk itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, minta hikmat dan dari Tuhan, rajin beribadah, membaca Alkitab, dan mau mendengarkan nasihat orang tua dan juga nasihat guru, sehingga kita tidak mau tergoda. Demikian cerita firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengaminkan firman Tuhan yang sebentar ini kita dengar dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 337, bait pertama dan yang kedua, Kami Sebagai Anak-anak. Anak-anak semua, kita masuk dalam doa syafaat. Mari lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, puji dan syukur senantiasa kami naikkan ke hadapan-Mu, karena kami selalu Kau sertai dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, sebentar ini firman-Mu sudah tertabur buat kami dan juga anak-anak layan kami di rumah. Biarlah firman yang sebentar ini boleh kami renungkan dalam hati kami masing-masing. Boleh anak-anak layan kami mengerti, sehingga anak-anak layan kami bukan anak-anak yang mudah terpengaruh atau tergoda. Walaupun mereka masih kecil-kecil Tuhan, yang bisa saja mereka mudah terpengaruh. Tapi namun dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, kami percaya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kehidupan anak-anak layan kami, sehingga mereka tetap teguh berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Dan begitu iman percaya mereka Tuhan, kami percayakan kepadamu dengan pertolongan Roh Kudus-Mu juga. Biarlah anak-anak layan kami, anak-anak layan yang takut akan Dikau dan selalu setia di dalam beribadah dan senantiasa mendengarkan dan membaca firman-Mu yang menjadi pedoman bagi kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan dengan
orang tua anak-anak layan kami, biarlah mereka senantiasa boleh Tuhan mampukan untuk membina kehidupan anak-anak layan kami untuk semakin dekat kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan kehidupan rumah tangga keluarga mereka Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan memberkati sehingga dalam setiap pekerjaan Tuhan yang selalu memberikan kecukupan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat negara dan bangsa kami yaitu Indonesia ini Tuhan. Indonesia negara kami yang kami cintai, kami serahkan seluruh pemimpin negara kami ini, mulai dari tingkat pusat yaitu Bapak Presiden kami Joko Widodo sampai kepada kepala desa sekalipun Tuhan. Tuhanlah yang menyertai mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, sehingga Tuhan negara kami ini boleh dibawakan ke dalam jadi negara yang lebih baik lagi Tuhan, yang penuh dengan kedamaian dan keadilan yang daripadamu ya Tuhan Yesus, sehingga setiap warga negara merasakan sukacita dan damai yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gereja-gereja dimanapun Tuhan berada, dalam setiap pelayanannya, dalam setiap keberadaan gereja kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang menyertai, memberkati dalam setiap pelayanan kami. Begitu juga Tuhan, terlebih khusus gereja kami GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh ini, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai memberkati kami. Begitu juga dengan Bapak Pendeta, seluruh majelis, Bunda Layan, PAPT, Kantoria, dan juga organis dan juga multimedia, dan begitu juga pegawai kantor kami ya Tuhan, yaitu Anto Simarmata. Biarlah seluruh kehidupan kami Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan akal budi hikmat yang daripada Tuhan, sehingga dalam tugas-tugas dan panggilan kami selaku pelayan-Mu Tuhan, mampu kami melakukannya dengan setulus hati. Tuhan, tanpa pertolongan-Mu kami tidak mampu melakukan itu. Untuk itu Tuhan, hanya kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak dosa pelanggaran yang kami lakukan, ampuni kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Juru
Mari adik-adik yang ada di rumah, kita doakan persembahan kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur dan terima kasih karena di pagi hari ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan, persembahan yang kami berikan saat ini, di hari ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati juga Tuhan, orang tua kami di dalam segala pekerjaannya, sehingga Bapa mereka memperoleh berkat, dan berkat itu kami kembalikan ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, inilah doa kami Bapa yang kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 345, bait 1 dan 3, O berkati kami. O berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih senantiasa kami naikkan kepadamu Tuhan. Kehidupan kami di sepanjang 1 minggu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang menyertai kami, memberkati kami, memberikan kami kesehatan, dan memampukan kami untuk melakukan setiap tugas-tugas dan pekerjaan kami. Terlebih khusus Tuhan buat anak-anak layan kami di rumah, biarlah dalam setiap kegiatan mereka, Tuhan selalu menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, malapetaka, bahkan juga maut. Dan begitu juga Tuhan, di minggu yang akan datang, kami juga boleh ambil bagian di dalam ibadah-ibadah yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.